Beredar informasi teman-teman yang dimana Arab Saudi sudah mulai hilang kesabaran mengenai tindakan atau ulah yang dilakukan oleh Iran yang menyerang beberapa fasilitas umum di negara Teluk, yaitu Arab Saudi, Qatar, dan UAE. Nah, perbuatan Iran ini ketika melakukan terorismenya ke negara-negara Teluk akhirnya mendapatkan perhatian yang sangat serius, yang dimana gerakan terorisme yang dilakukan oleh Iran membuat Arab Saudi sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan gerakan militer juga. Tampaknya sekarang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akhirnya bersiap untuk ikut bertempur. Perang semakin memanas ke tingkat yang tidak diprediksi oleh Iran. Negara-negara Teluk mulai muak dengan serangan-serangan Iran. Bahkan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah mengusir staf kedutaan Iran dan mereka juga mengusir atase militer Iran. Arab Saudi mengatakan bahwa Iran sekarang telah melanggar perjanjian damai 2023 yang ditengahi oleh Tiongkok. Dan karena hal ini, hubungan kedua negara bisa sangat terganggu. Setelah pernyataan ini dirilis, staf Iran tampaknya hanya diberi waktu 24 jam untuk berkemas dan pergi. Yang dimana sebelumnya mungkin Iran hanya menganggap bahwa terorisme ini akan melahirkan depresi global, yang dimana Strait Hormuz dia tutup, terus fasilitas energi dia hancurkan, lalu membuat serangan-serangan yang ya selama ini kita lihat nyerang hotel, dan kita tahu sendiri alasannya dia menyerang hotel tersebut karena dalam beberapa waktu tengah dilakukan beberapa pertemuan untuk membahas gerakan berikutnya tentang perbuatan Iran ini yang sudah semakin hari mengancam stabilitas internasional. Baru kemarin ada pertemuan para menteri luar negeri Arab dan Muslim yang sebenarnya bertemu di Arab Saudi di ibu kota Riyadh untuk membahas langkah-langkah balasan terhadap serangan Iran. Tebak apa? Dalam pertemuan ini ada menteri luar negeri Turki dan dia sebenarnya sedang melakukan panggilan dengan menteri luar negeri Iran selama seluruh diskusi hanya untuk memastikan bahwa pihak Iran hadir dalam pertemuan ini. Tapi tebak apa yang dilakukan Iran selama pertemuan ini? Mereka menembakkan rudal balistik ke kota tempat para menteri luar negeri berkumpul. Jelas, ini dimaksudkan sebagai sebuah pesan. Tapi sepertinya rencana Iran sebenarnya tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan Turki mulai muak dengan tingkah laku Iran. Itu sebabnya kemarin, Menteri Luar Negeri Turki mengumumkan negara-negara Teluk telah memberi peringatan terakhir ke Iran. Jika serangan berlanjut, mereka akan membalas. Melakukan serangan ke hotel, melakukan serangan ke apartemen, melakukan serangan ke bandara, melakukan serangan ke fasilitas energi. Padahal sebelum itu teman-teman, Israel melakukan serangan ke Iran yang menargetkan fasilitas energi Iran. Nah, setelah serangan itu, Iran melakukan serangan ke negara Teluk, lagi-lagi ke negara Teluk. Jadi seolah-olah negara Teluk ini jadi kambing hitam teman-teman. Iran ini berperang dengan Israel, tapi yang dikambing hitamkan adalah negara Teluk. Dan menurut Uni Emirat Arab, 80% dari rudal dan drone Iran yang menargetkan wilayah UEA sebenarnya menyerang target sipil seperti bandara, pelabuhan, mal, dan kilang. Bukan pangkalan ES, tapi target sipil. Lalu, baru minggu lalu kita melihat Israel menyerang ladang gas Iran dan Iran membalas dengan menyerang ladang gas Qatar. Qatar tak terkait serangan itu dan kehilangan 20 miliar dolar. Semua ini tidak masuk akal bagi siapapun, terutama negara-negara Teluk. Sekarang tentu saja semuanya mulai masuk akal ketika Anda menyadari bahwa tujuan Iran adalah memastikan seluruh kawasan terbakar. Dan jika mereka punya kemampuan, mereka akan berusaha memastikan seluruh dunia terbakar. Mereka akan berusaha memastikan seluruh dunia terbakar. Teror apa yang belum dilakukan oleh Syiah Rafidhah ini? Ya, rezim teroris ini. Teror apa? Nuklir. Tinggal nuklir. Menteror negara Teluk dengan rudal sudah. Dengan drone sudah. Dengan apa lagi? Tinggal nuklir. Ini kalau Iran diizinkan bikin nuklir, nuklirnya bisa dijadikan senjata untuk menteror negara seberang. Pantes di stop ini orang-orang teroris ini menciptakan senjata peledak besar. Karena apa? Sangat-sangat berbahaya. Iran dari tanggal 28
Februari 2026 sampai hari ini tercatat hampir 5.000 teman-teman. Hampir 5.000 rudal ataupun serangan yang diarahkan, ditargetkan kepada negara-negara Teluk. Dan itu berbanding terbalik, jomplang malah kalau dibandingkan dengan serangan Iran ke Israel. Padahal ada pernyataan jelas dari pihak kerajaan Arab bahwa kami melarang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di negara Teluk untuk dijadikan tempat mengirimkan serangan ke Iran. Lihat, pernyataan ini sangat tegas dinyatakan bahwa tidak boleh menyerang Iran dari negara Teluk. Memang benar ada pangkalan Amerika Serikat di sana, tapi tidak dijadikan untuk menyerang Iran dari arah sana. Tetapi teman-teman, hampir 5.000 diantaranya 3.792 rudal yang diterbangkan, ditargetkan ke negara-negara Teluk dan beserta 1.119 drone yang sudah diterbangkan ke arah negara Teluk. Berbanding terbalik, jomplang dengan serangan Iran ke Israel. Ini yang paling memalukan dari Iran dan sangat nampak kita bisa saksikan sendiri. Iran, sekte Syiah, agama dendam, agama teroris, agama konyol, ini adalah agama yang membangun kebencian di atas umat muslim Sunni. Dan perhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam sejarah, di dalam literasi Sunni ataupun Syiah, Iran punya ideologi yang dimana ideologinya dibangun oleh Abdullah bin Saba, tokoh Yahudi yang dulu bertakyah masuk ke dalam Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Di zaman Abu Bakar dia gagal memecah belah Islam. Di zaman Umar baru dia berhasil. Dengan bantuan siapa? Abu Lu'lu'ah, yang dimana menikam Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, syahid, naiklah Utsman bin Affan. Nah, ketika Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba bergerak dengan sangat-sangat sistematis, teman-teman, yaitu dengan taqiyah. Ketika dia berada di sisi Utsman, dia menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib. Ketika dia berada di sisi Ali bin Abi Thalib, dia menjelek-jelekkan Utsman. Dengan cara apa? Tuh lihat Utsman. Utsman ketika menjabat sebagai khalifah, dia mengangkat keluarga-keluarganya menjadi pemimpin-pemimpin di beberapa daerah. Di sana ada Muawiyah, di sana ada ini, di sana ada itu. Akhirnya apa? Kompor-komporan ini menjadi penyebab gerakan demonstran yang dilakukan oleh pecinta Ali. Perhatikan baik-baik. Sama teman-teman. Ali ada pecintanya, Utsman juga ada pecintanya. Semua ini satu dan dipecah belah oleh Abdullah bin Saba. Nah, ketika dipecah belah oleh Abdullah bin Saba, muncullah demonstran yang dikomandoi oleh Abdullah bin Saba. Sampai akhirnya Utsman bin Affan wafat, teman-teman. Wafat ditikam. Nah, setelah wafat diangkatlah Ali. Nah, di zaman Ali inilah perpecahan semakin kuat. Diadu domba Muawiyah, diadu domba dengan Ali diadu domba dengan Muawiyah, dan terus seperti itu. Sehingga apa? Menyebabkan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Perhatikan nih, Syiah lahir dari hasil adu domba Abu Lu'lu'ah, yang dimana sampai hari ini mereka punya ritual khusus untuk memperingati dendam mereka, memperingati hari kematian orang yang mereka anggap maksum, ya, dengan fitnah-fitnahan yang dibangun di dalam kisah-kisah Ahlul Bait mereka. Sehingga apa, teman-teman? Mereka ini yang awalnya kata ulama-ulama Syiah, dulu yang awalnya Syiah ini 3 orang, sampai hari ini bisa berkembang 500 juta orang. Karena apa? Taqiyah, adu domba, ajaran dendam, ajaran teroris. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Perhatikan itu. Nah, jadi ada hubungannya. Kenapa Iran ini selalu meluncurkan serangannya ke Arab Saudi? Karena di Arab Saudi adalah pengikutnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan semua sahabat yang lain. Sedangkan mereka hanya mengikuti Ali. Kenapa mereka mengikuti Ali? Ya karena khalifah-khalifah yang lain merebut kekuasaan Ali, katanya begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW bagi orang Syiah gagal mengangkat sahabat-sahabat terbaik di sisinya. Gagal menjadikan Abu Bakar sebagai mertuanya, Aisyah sebagai istrinya, Umar sebagai panglima perangnya. Gagal pokoknya Nabi. Yang berhasil Abu Lu'lu'ah sama Abdullah bin Saba. الصحابة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. المهاجرون لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. الأنصار لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. فين؟ أصحاب بيعة الشجرة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. من ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر؟ المسلم المؤمن
المتقي الورع الشجاع الجريء الباسل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤة رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤة هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. Nah, disitulah agama dendam ini dibangun, teman-teman. Lahirlah Syiah. Syiah Rafidhah inilah memang sumber dari segala terorisme di dunia, di mana-mana. Dan ini juga diungkapkan oleh Ustadz Zainal Abidin, yang perlu kalian simak sebagai penutup, yang dimana ketika ada pertikaian, ketika ada konflik, ada pertumpahan darah, pasti ada peran Syiah di dalamnya. Simak ini. Memang kalau kita lihat sejarah Syiah di Indonesia ini timbul tenggelam. Dan Syiah itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-10. Masehi. Dan selalu menimbulkan kontras antara umat. Bagaimana umat Sunni dengan kaum adat diadu di Sumatera oleh Syiah di belakangnya ternyata. Kemudian di Jawa, bagaimana akhirnya Amangkurat I membantai di alun-alun Surakarta 6.000 ulama Giri Kedaton. Ternyata setelah kita usut di belakangnya itu ternyata Syiah. Manunggaling Kawula Gusti. Jadi begitu juga tuduhan-tuduhan Wahabi ini dari kelas internasional dan nasional itu ternyata di belakangnya selalu Syiah. Ya. Makanya lihat aja, kalangan-kalangan tradisional ini yang kenceng menggulirkan Wahabi, kalau dia tidak dekat dengan orang Syiah, atau dia itu Syiah sendiri sedang bertaqiyah di organisasi itu. Ya, dengan demikian kita harus pahami pihak yang sekarang paling lantang dan dalam sejarahnya yang menggulirkan Wahabi itu adalah Syiah. Cuma dia itu ngait supaya nggak ketahuan. Orientalisme diajak, kaum tradisional diajak, Darwis diajak, supaya membuat satu taktik melempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling. Ini yang harus kita pahami. Dan kita juga jangan lupa, sejarah dimanapun Syiah itu ada, pasti yang diserang dulu adalah mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pihak inilah yang nanti paling tahu kebobrokan Syiah itu. Kemudian tahapan kedua, menggulirkan isu-isu Wahabi untuk memojokkan yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tahu kebobrokan Syiah itu. Nah, pihak yang ketiga, mereka mengajak masa-masa yang ini, yang Darwis, yang tradisional, yang orang-orang awam ini, sambil bertakliyah, kayak bagian dari mereka mengajak untuk menyerang, entah berupa pemikiran atau fisik. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa mana bukti radikalismenya di Indonesia, ini orang tidak tahu sejarah. Bagaimana dulu permusuhan mereka dengan Muhammadiyah atas nama Wahabi, banyak korban dari kalangan Muhammadiyah. Begitu juga Al-Irsyad, begitu juga Persis. Sebelumnya juga saya katakan tadi, 6.000 ulama Giri Kedaton yang mereka adalah jelas-jelas mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan asasnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Amangkurat I difitnah, diojok-ojokin. Kelompok-kelompok ulama ini gak akan bakal dukung kamu, bahkan di belakang akan bakal nusuk dari belakang. Karena disuruh nyembah kaki kamu tidak mau, disuruh sungkem tidak mau. Itu orang Syiah memprovokasi Amangkurat I itu. Sehingga dengan prinsipnya dia yang sudah terpengaruh dengan akidah Manunggaling Kawula Gusti ala Syiah mengatakan, kalau saya itu Tuhan, maka apa saja yang saya lakukan adalah sah, maka saya membunuh mereka juga sah. Saya membantai mereka sah. Makanya 6.000 diambil semua, dibantai satu persatu di alun-alun Surakarta. Ini sejarah berdarah Syiah di Indonesia. Allah.